Analisis volumetri adalah metode analisis kuantitatif untuk mengukur kadar suatu zat berdasarkan volume larutan standar yang bereaksi secara kuantitatif dengan larutan lain yang akan ditentukan kadarnya. Pada saat titrasi, suatu reaksi kimia terjadi antara larutan standar dengan analit. Zat apa saja yang terlibat pada saat titrasi? Ada larutan standar, yaitu zat yang sudah diketahui konsentrasinya secara pasti dan pada saat titrasi diletakkan pada buret. Larutan ini biasa disebut titran. Analit merupakan zat yang ingin kita tentukan kadarnya. Dalam penentuan kadar zat dengan metode titrasi, analit diletakkan pada labu Erlenmeyer. Larutan ini biasa disebut sebagai titrat. Selain melibatkan larutan standar dan analit, suatu titrasi memerlukan adanya indikator. Indikator ditambahkan pada Erlenmeyer sebelum titrasi berlangsung. Dalam metode-metode titrasi tertentu, perlu ditambahkan reagen lain yang terlibat dalam reaksi kimia selama titrasi. Bagaimana proses titrasi terjadi? Perhatikan gambar berikut ini. Dalam suatu titrasi, disiapkan sejumlah tertentu analit dalam Erlenmeyer. Kemudian, larutan standar yang berada pada buret akan menitrasi analit dengan cara diteteskan sedikit demi sedikit hingga analit habis bereaksi dengan larutan standar. Habis bereaksi adalah kondisi di mana jumlah ekivalen analit sama dengan jumlah ekivalen larutan standar. Kondisi ini dinamakan titik ekivalen. Titik ekivalen dapat diamati jika pada suatu titrasi ditambahkan indikator yang akan memberikan perubahan warna yang khas terhadap kehadiran larutan standar yang berlebih. Kondisi ini dinamakan titik akhir titrasi. Jika titrasi sudah mencapai titik akhir, volume penitar yang digunakan dapat diukur untuk selanjutnya dihitung dalam penentuan kadar analit. Hasil titrasi yang bagus dilihat dari titik akhir yang mendekati titik ekivalen, sehingga menghasilkan akurasi data yang baik. Demikian penjelasan mengenai konsep dasar analisis volumetri. Hai Sobat Analis, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai teknik penetapan BST asam organik. Nah, ini adalah alat dan bahan yang kita butuhkan. Ada sampel, indikator PP, kemudian alat gelas, dan buret. Ini adalah alat dan bahan yang kita gunakan. Kemudian pertama kita timbang kaca arlojinya. Kita masukkan kaca arloji ke dalam neraca. Kemudian kita catat bobot kaca arloji yaitu sebesar 22,3019 gram. Oke, kemudian kita masukkan sampel, ditimbang sampel asam organik. Kita timbang secara perlahan. Kemudian kita catat bobot kaca arloji dan sampel adalah sebesar 22,9474. Oke,
Oke, kemudian sampel kita masukkan ke labu takar 100 ml menggunakan batang pengaduk. Sisa sampel kita bilas dengan Aquades sampai bersih hingga tidak ada sampel yang tersisa atau menempel pada kaca arloji dan batang pengaduk. Kemudian kita bilas juga ujung corongnya dengan Aquades. Oke, kemudian kita tambahkan Aquades, kemudian kita larutkan hingga sampel benar-benar larut. Oke, kemudian apabila sudah larut, kita akan menambahkan Aquades hingga 1 cm di bawah tanda tera. Kemudian leher labu takar kita seka dengan kertas saring. Kemudian sampel kita himpitkan dengan Aquades hingga tanda tera. Setelah itu sampel kita homogenkan. Kemudian labu ukur diberi label, yaitu labelnya bertuliskan asam organik. Kemudian kita tempel di badan labu takar. Kemudian pipet volume 10 ml kita bilas dengan larutan sampel agar konsentrasi dalam pipet sama dengan konsentrasi dengan sampel. Oke, kemudian kita putar-putar pipetnya, kita bilas dengan larutan sampel, sisanya kita buang ke beker gas buangan. Kemudian kita pipet 10 ml untuk Simplo. Oke, jangan lupa pipet, seka, himpitkan. Oke, kita seka dengan tisu, kemudian kita himpitkan mata sejajar dengan garis tanda tera. Oke, kemudian kita masukkan ke Erlenmeyer posisi 45 derajat. Oke, kemudian kita pipet lagi sebanyak 10 ml untuk pengerjaan duplonya. Jangan lupa pipet, seka, himpitkan. Mata sejajar dengan garis tanda tera ya. Oke, kita seka pipetnya, kemudian kita himpitkan mata sejajar dengan garis tanda tera. Kemudian kita masukkan ke Erlenmeyer untuk pengerjaan duplo. Oke, kemudian kita tambahkan Aquades hingga volumenya 50 sampai 100 ml.
Ya, kita tambahkan untuk simplo dan duplonya. Oke, kita tambahkan untuk pengerjaan duplonya. Kemudian kita tambahkan indikator PP 2-3 tetes pada simplo dan duplo. Oke, kemudian kita titar sampel simplonya dengan NaOH 0,1 N hingga titik akhirnya berwarna merah muda seulas. Jangan lupa mata fokus pada titrat. Di sini kita gunakan buret basah. Oke, kita titar sampai warna titik akhirnya adalah merah muda seulas. Nah, ini adalah warna titik akhirnya untuk simplo. Dibaca volume simplonya, kemudian kita catat dan diperoleh volume simplo sebesar 9,5 ml. Kemudian kita titar sampel duplonya dengan NaOH 0,1 N hingga titik akhirnya merah muda seulas. Mata fokus pada titrat. Di sini kita gunakan buret basah. Oke. Menjelang titik akhir kita harus berhati-hati. Dan ini adalah warna titik akhir untuk duplonya. Kita baca volume duplonya dan diperoleh volume duplo sebesar 9,45 ml. Nah, ini adalah hasil simplo dan duplo kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Ayas Izudin dari kelas 11.1 absen 30. Berikut adalah beberapa alat yang akan digunakan. Pertama-tama, kita gunakan APD dan siapkan labu ukur beserta pipet volumetri. Kemudian, pipet larutan hingga sedikit di atas tanda tera. Lalu, pipet diseka dengan tisu. Himpitkan hingga tanda tera. Labu ukur membentuk sudut 45 derajat dengan posisi mata sejajar dengan tanda tera. Masukkan larutan ke dalam Erlenmeyer dengan membentuk sudut 45 derajat. Tunggu 10 detik, lalu encerkan dengan air suling dan tambahkan indikator. Keran buret dipegang dengan tangan kiri dan Erlenmeyer dengan tangan kanan. Buka keran buret secara perlahan dengan posisi Erlenmeyer sambil digoyangkan. Lakukan hingga didapat titik akhir. Sekian dari saya dan terima kasih.